Halo, selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita lama atau yang sering kita sebut dengan hikayat. Nah, untuk materi ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan teks cerita lama atau hikayat. A. Definisi ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. C. Mengungkapkan kembali isi hikayat. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Dan E. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, untuk video ini kita akan membahas kompetensi dasar, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Maka kita akan membahas bagian A sampai dengan C. Yang pertama, definisi hikayat atau cerita lama. Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa, yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip dengan cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat sendiri berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri hikayat atau karakteristik hikayat. Ada 10 ciri atau 10 karakteristik. Yang pertama, anonim, yang berarti bahwa hikayat tidak menyebutkan nama pengarang secara jelas. Lalu ciri yang kedua, istana sentris, artinya bahwa hikayat menceritakan tokoh yang berkaitan dengan istana atau kerajaan. Ketiga, bersifat statis. Cerita hikayat bersifat tetap, tidak banyak berubah. Keempat, bersifat komunal, artinya bahwa hikayat menjadi milik masyarakat umum. Ciri yang kelima, menggunakan bahasa klise, yang berarti bahasa yang digunakan dalam hikayat sering diulang-ulang. Keenam, bersifat tradisional, yaitu bahwa hikayat meneruskan budaya, tradisi dan kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat. Ketujuh, bersifat didaktis, yang berarti bahwa hikayat itu baik untuk pendidikan baik moral dan religius. Yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia. Karena cerita hikayat itu tentang peperangan antara baik dan buruk yang akan dimenangkan oleh yang baik. Kedelapan, terdapat kemustahilan, misalnya orang mati hidup lagi. Dan yang terakhir, ke-10 adalah menceritakan kesaktian seorang tokoh. Nah, berikutnya jenis hikayat. Jenis hikayat dapat dibagi berdasarkan fase historisnya maupun berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan fase historisnya ada 3, yaitu hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu Islam, misalnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin dan hikayat Indra Putra. Dan hikayat berunsur Islam, contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar al-Zaman.
Berdasarkan isinya, ada 3 jenis hikayat, yaitu jenis hikayat rekaan, misalnya hikayat Maling Dewa, jenis hikayat sejarah, misalnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Dan yang C, jenis hikayat biografi, misalnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Berikutnya nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat antara lain, yang pertama nilai religi atau nilai religius, ya, atau nilai ketuhanan. Nah, nilai religius, nilai ketuhanan berkaitan dengan ajaran agama. Misalnya menyebut nama Tuhan, kemudian dosa, pahala, surga, neraka. Yang kedua nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti atau perilaku baik dan buruk. 3 nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan kemasyarakatan. 4 nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau tradisi. Yang kelima nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan dan seni, serta nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Berikutnya isi dalam hikayat. Isi dalam hikayat terbagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya antara lain tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan, serta sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu religi atau agama, latar belakang sosial budaya, adat istiadat, dan silsilah atau garis keturunan. Bagian C, pengungkapan kembali isi hikayat. Pengungkapan kembali isi hikayat terbagi menjadi 2, yaitu ringkasan isi hikayat dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan isi hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, berikut langkah-langkahnya. A. Membaca secara keseluruhan. B. Mencatat gagasan utama. C. Menulis ringkasan. D. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis secara garis besarnya. Dan E. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat mulai dari 1. Membaca hikayat dengan saksama. 2. Memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. 3. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Dan yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Demikian penjelasan bagian pertama dari teks hikayat. Sampai bertemu untuk bagian selanjutnya.